Halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun, dan kapanpun. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kebaikan di setiap harinya, dijauhi oleh orang-orang yang toksik di setiap harinya, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan diberikan hal-hal baik lainnya. Amin. Pada episode belajar bareng kali ini kita akan belajar dari beragam macam komentar yang ada di YouTube gue pribadi ya guys ya, terutama di video yang panjang. Jadi sebelumnya gue selalu bilang, seumpama memang ada topik yang ingin dibahas, coba aja komen di kolom videonya, nanti gue akan bahas sebisa gue ya guys ya. Oke, langsung aja kita mulai ke komentar yang pertama. Itu datang dari Fadel Saputra. Dia komen begini, keren banget bang kontennya, tolong bahas politik juga bang. Soalnya dari public speaking abangnya pasti ngikutin alur politik juga nih. Oke, untuk bahas politik gua pasti bahas, cuman tidak sampai inti mendalam yang wah menurut pakar ini, menurut pakar itu, enggak. Karena apa ya? Karena gue bukan ahlinya, gue juga nggak begitu terlalu ngikutin politik gitu ya. Tapi gue cuman menyelipkan aja, nggak menjadi topik utama gitu. Contohnya di konten misalkan kita belajar bareng dari berita, nah itu pasti gue nyari berita di bidang politik juga, terutama yang aneh-aneh pasti gue bahas. Dengan adanya berita politik yang aneh-aneh, kita tuh secara nggak langsung bisa ngeritik berita tersebut gitu. Jadi ada topiknya. Kalau yang emang benar-benar serius, wah inilah itulah apalah segala macem yang ibaratnya kayak acara ILC gitu ya, enggak sih, kayaknya gue nggak akan bahas politik kayak gitu. Gue akan menjadikan politik-politik yang aneh-aneh itu menjadi satir komedi aja lewat konten belajar berita gitu. Nah ini namanya unik nih guys ya, namanya itu adalah Ikhlasul Amal 9177. Dari namanya aja nih kayaknya nih orang ikhlas banget nih, ikhlas nih. Dia komen, bang coba bahas ormas, apa ada dampak positifnya nggak sih buat masyarakat? Ada dong tentunya. Tapi bohong. Salah satunya apa? Salah satunya datang ke kondangan-kondangan mencari rendang. Enggak, bercanda. Jadi kalau untuk ini kita coba searching ya. Nih kalau menurut Google ya, nih Bang Ikhlas nih ya, dengerin nih. Kalau menurut Google, ormas adalah singkatan dari organisasi kemasyarakatan. Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan, melestarikan norma, nilai moral, etika, dan budaya, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah itu, jadi kalau menurut Google sebenarnya tujuan dibentuknya ormas itu ya positif dong. Salah satunya ada statement tadi, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalau ditanya apakah ada dampak positif untuk masyarakat, jawabannya iya pasti ada. Cuman masalahnya belakangan ini banyak ormas-ormas yang aneh-aneh. Sebenarnya bukan belakangan ini sih, melainkan udah dari dulu. Contoh aneh-anehnya ya, menjadi sok petatang petenteng di kondangan orang, punya lahan parkir liar tuh, tiba-tiba datang bawa proposal minta dana. Nah itu tuh sebenarnya apakah ada fungsi positifnya untuk masyarakat? Kalau dibilang apakah ada, ya ada, jelas gitu. Kayak misalkan di kondangan gitu kan, secara nggak langsung kan ngamanin, ya kan, takut ada yang aneh-aneh di kondangan ngamanin. Atau misalkan di parkir liar gitu kan, secara nggak langsung kan ngamanin, ya kan, ngamanin motor. Terus kalau yang motor hilang gimana bang? Ya tidak tanggung jawab. Satu yang tadi tuh ya kan, ngasih proposal minta dana, itu kan sebenarnya bagus. Sebenarnya kalau dipikir secara rasional tuh kan sebenarnya bagus. Kenapa? Dia bisa nyusun proposal loh, berarti kan ada semacam kemampuan knowledge yang baik dong. Karena di ranah akademisi aja proposal itu ya nggak semua mahasiswa atau anak-anak sekolah gitu ya itu bisa nyusun proposal. Tapi para ormas ini bisa nyusun proposal. Nah berarti kan intelektualnya bagus tuh, mereka ngerti nih saya punya proposal. Dan yang terakhir dari Hambani 2847, bang apakah menjadi tidak populer artinya kita gagal? Coba bahas dong. Hal ini perlu diketahui dulu nih, populer itu yang seperti apa? Apakah yang kayak artis, selebgram, seleb TikTok,
YouTuber yang angkanya gede, atau yang hanya sekedar di masyarakat itu tuh dikenal. Tapi kalau misalkan memang yang dimaksud adalah ranah populer seperti para selebritis, menurut gue kita nggak gagal lah. Maksudnya kenapa kita harus sampai populer setingkat selebritis? Tapi kalau misalkan kita tidak sepopuler selebritis, itu gimana? Apakah kita gagal? Gagalnya ini juga gagal dalam apa gitu? Apakah kita gagal menjadi seorang manusia yang memang pada umumnya kita harusnya menjadi manusia gitu? Atau wah kayaknya kita gagal nih hidup gitu. Cuman menurut gua dengan kita tidak populer ya fine-fine aja. Sekarang gini, seumpama kita populer nih seranah selebritis gitu, siapa kayak misalnya Raffi Ahmad gitu, itu kan secara nggak langsung kita nggak punya privasi ketika di umum. Ketika kita hanya ingin misalkan beli susu kacang gitu di komplek, mau pakai celana pendek gitu, terus kaos yang kebetulan lagi gembel, itu kan sebenarnya mengganggu image publik gitu. Ketika ada publik yang lihat pada si Made cuma pakai celana pendek. Tuh, jadi kan sebenarnya agak ribet ya kalau kita jadi populer yang populer banget sampai setingkat selebritis gitu. Itu repot banget. Jadi sebenarnya pro kontra ya antara populer dan tidak populer ini. Kalau menurut gue ya pro-nya adalah ketika lu memang udah sampai tahap selebriti, melakukan berbagai macam hal, networkingnya gampang. Misalkan lu pengen ini, pengen itu, lu kenal ini, kenal itu gitu. Akhirnya saling kolaborasi. Negatifnya adalah ya privasi kita terganggu. Jadi sebenarnya bukan apakah kita gagal, menurut gua enggak sih, biasa aja. Menurut gua tidak populer ya fine-fine aja. Selagi kita memang masih hidup, selagi kita memang biaya bulanannya ya cukup-cukup aja gitu. Jadi nggak ada masalah menurut gua mah. Oke, mungkin segitu aja konten belajar dari komentar. Nah, untuk kalian yang memang ingin dibahas kait bang, coba dong bahas suatu hal gitu, coba aja komen di video ini. Nah, seumpama kalian memang suka dengan konten yang kayak gini, silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian agar kita semua tuh bisa berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya meskipun hanya 0,00001%. Dan jangan lupa juga subrek ya guys ya. Dan kalau udah subrek, nyalain loncengnya agar apa? Agar ketika gua upload lu tuh tahu, oh si Made upload nih, gua harus nonton. Nah begitu ya guys ya. Oke, gua Made Arika pamit, salam positif.